warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 November 2020, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 70/7/PBR/2020 dengan terdakwa Apin bin Subarja siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Pak Hakim. Apakah saudara penasihat hukum siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 November 2020, sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara nomor 70/7/PBR/2020 dengan terdakwa Apin bin Subarja saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Siap. Hakim Ketua. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Pak Hakim. Kepada penasihat hukum, apakah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Iya, yang mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan izin praktek advokat Anda. Yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin memeriksa kartu identitas dan izin praktek dari penasihat hukum? Ya, saya ingin memeriksa. Silakan. Sebelumnya, kepada terdakwa, saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudara memperlihatkan identitas saudara? Bisa, Pak Hakim. Nama saudara, Apin bin Subarja, tempat tanggal lahir, Pekanbaru 1 Januari 1999, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Desa Manupada, Pekanbaru, agama, Islam, pekerjaan, wira swasta, pendidikan. SMA. Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Pak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Baik, Pak Hakim. Surat dakwaan. Norek perkara 70/7/PBR/2020 terdakwa atas nama Apin bin Subarja, tempat lahir Pekanbaru 1 Januari 1999, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal dusun Manupada, Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dan pendidikan SMA. Penahanan rutan yaitu penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020 serta perpanjangan jaksa penuntut umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020. Jaksa penuntut umum yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sekian dakwaan. Baik, atas dakwaan ini dakwaan tunggal karena sesuai dengan perkara yang sedang kita dakwakan selaku jaksa penuntut umum, yang mana bahwa
berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2020, yaitu jam 12 WIB, bahwa terdakwa atas nama Apin bin Suparja yang tadi tertera dalam persidangan ini, bahwa Pak Hakim sudah menguraikan secara seksama, maka dengan ini kami selaku jaksa penuntut umum membuat sebuah terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, yaitu tertanggal Pekanbaru 2 November 2020 selaku jaksa penuntut umum Dita SHMH. Terima kasih, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya Pak Hakim, dan saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Belum Yang Mulia. Dan kami minta waktu 1 minggu untuk ekspresi atau atas surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut. Panitera 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 9 November 2020 Majelis Hakim. Baik, pada saudara terdakwa, silakan mengambil kartu identitas saudara kembali. Silakan duduk kembali. Baik, sidang dilanjutkan tanggal 9 November dengan pembacaan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang 2, agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Pada hari ini Senin, tanggal 9 November 2020, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 70-Romawi 7-PBR-PBR-2020 dengan terdakwa Apin bin Suparja siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dakwaan bahwa ia terdakwa atas nama Apin bin Suparjo pada hari Rabu 12 Agustus 2020 sekitar pukul 1:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020 bertempat di halaman rumah milik Angga beralamat di Dusun Riang RT 1 RW 01 Kecamatan Gembira Kabupaten Pekanbaru atau setidak-tidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan dan lain-lain. Setelah surat dakwaan kami pelajari dan tentunya setelah surat dakwaan telah dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam persidangan yang terbuka dan lain-lain. Dengan ekspresi ini kami sampaikan atas perhatian dan dikabulkannya ekspresi ini oleh Majelis Hakim. Kami ucapkan terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum? Iya, Majelis Hakim. Namun kami minta waktu 1 minggu untuk membuat tanggapan eksepsi dari penasihat hukum. Terima kasih. Panitera 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Baik, tanggal 6 November 2020 Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Karena jaksa penuntut umum belum siap dengan tanggapannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 7
di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum dan putusan sela oleh majelis hakim. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil. Siap hakim. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 3, agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi dan putusan sela oleh Hakim Ketua. Pada hari ini, Senin, tanggal 16 November 2020, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 70-Romawi 7-PBR-2020 dengan terdakwa Apin bin Subarja siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap Pak Hakim. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 70-7-PBR-2020 dengan terdakwa Apin bin Subarja, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Bapak Hakim. Baiklah, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Saudara jaksa, silakan untuk membacakan tanggapan eksepsi yang saudara ajukan, dan kepada saudara penasihat hukum dan terdakwa untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik. Baik Pak Hakim. Tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum yang terdakwa dengan nama Apin bin Subarja, tempat lain Pekanbaru, umur dan lain sebagainya, dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan acara biasa, langsung pada pembahasan. Majelis hakim yang mulia, penasihat hukum, pengunjung sidang yang kami hormati, maupun panitia pengganti yang ada pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami selaku jaksa penuntut umum memberikan tanggapan atas eksepsi yang telah disusun sangat baik oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, izinkanlah kami memberikan jawaban atas eksepsi tersebut untuk meluruskan semuanya. Yang pertama, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang dibukakanlah hati penasihat hukum sehingga mengakui dalam hal klaimnya telah memenuhi unsur satu, yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum mencuri atau merugikan secara materi terhadap orang lain. Yang kedua, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini menanggali argumen penasihat hukum terdakwa yang memberikan pernyataan bahwa dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa adalah daya paksa, dan atas dasar itu penasihat hukum menyatakan kata pemaaf dan memakluminya. Kita harus mengetahui dan perlu menyamakan persepsi apa itu daya paksa. Kami selaku pelaku penuntut umum dan perkara ini berpendapat bahwa daya paksa yaitu keadaan yang menyebabkan seseorang bertindak atau melakukan tindak pidana
yang berdasarkan dari keinginan sendirinya, dan di dalamnya yaitu terdapat pilihan atau alternatif lain untuk seorang tidak melakukan hal tersebut. Yang ketiga, isi eksepsi yang disampaikan penasihat hukum tadi memuat pernyataan bahwasannya jaksa penuntut umum dalam dakwanya tidak sesuai klasifikasi, yaitu perihal saksi, karena yang menjadi saksi tidak memiliki sendiri saat kejadian pencurian. Dalam hal ini, kita sebagai jaksa penuntut umum memperkuat setiap isi dakwaan yang kami sampaikan, karena sudah dengan jelas saksi serta korban juga adik kandung saksi bersama-sama dalam menemukan terdakwa serta barang bukti. Keempat, dalam isi eksepsi penasihat hukum menyampaikan bahwasannya pihak jaksa penuntut umum dalam dakwaannya pasalnya di dakwaan selalu berat. Baik kami memaklumi peran serta kewajiban penasihat hukum dari terdakwa, namun kami selaku jaksa penuntut umum juga mempunyai alasan tertentu dan juga pertimbangan tentu sesuai dengan aturan dan setiap prosedur, tak lupa juga sesuai dengan KUHP pidana. Kesimpulannya, majelis hakim yang kita muliakan, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa serta pengunjung sidang pada hari ini yang terhormat, berdasarkan uraian tanggapan atas eksepsi penasihat hukum, kesimpulan kami adalah kami tetap pada surat tuntutan yang kami susun dan kami bacakan dalam persidangan umum dan terbuka tanggal 2 November 2020. Demikian tanggapan kami, sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku jaksa penuntut umum. Semoga yang mulia selaku majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum? Mengerti, Bapak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Iya, Majelis Hakim. Mohon izin kepada majelis hakim untuk berbicara. Kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan pasal 156 KUHP setelah penuntutan umum membacakan tanggapan atas eksepsi. Selanjutnya majelis hakim dapat membacakan putusan selat. Terima kasih majelis hakim. Dan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka pada saat ini majelis hakim akan melakukan musyawarah di ruang hakim untuk membuat putusan selah dan sidang skor 30 menit. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Seluruh hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Skor dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Baiklah, sesuai hasil musyawarah hakim, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada para pihak untuk mendengarkan baik-baik isi putusan sela ini. Putusan sela nomor register perkara 70-Bidung-7-PN-PBR-2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam persidangan secara majelis menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Apin bin Subarja, tempat lahir Pekanbaru, umur 21 tahun, bangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun Riang RT 1 RW 1 Kecamatan Gembira Kabupaten Pekanbaru, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai September 2020.
sampai sekarang. Pengadilan negeri tersebut telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, telah membaca berita acara persidangan terakhir, yaitu berita acara pembacaan putusan sela. Pengadilan negeri pada hari Senin tanggal 16 November 2020 menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 70/PBR/2020 yang dibacakan di muka sidang pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pada pokoknya diatur dan diancam pidana dakwaan pasal 363 ayat 1 KUH pidana, menimbang atas dakwaan jaksa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi seperti tertera pada berita acara persidangan tanggal 16 November 2020 yang pada pokok tertentu menyatakan keberatan dengan surat dakwaan jaksa, menimbang bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka majelis hakim memutuskan bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, dan selanjutnya majelis hakim menetapkan bahwa persidangan dilanjutkan. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menetapkan persidangan tetap dilanjutkan. 3. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 16 November 2020 oleh kami, Arman, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh Ismi, Sarjana Hukum, dan Rena, Magister Hukum, masing-masing selaku Hakim anggota, dengan dibantu oleh Dika, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penuntut umum kita, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan terdakwa Apin dan Jalal selaku penasihat hukum terdakwa. Saudari penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan putusan sela? Mengerti. Saudara jaksa penuntut umum, apakah menerima putusan sela yang telah dibacakan? Kami menerima dari putusan sela yang hakim bacakan tadi. Saudara penasihat hukum, apakah menerima putusan sela yang telah dibacakan? Saya akan mengajukan keberatan. Pada panitera untuk dicatat keberatan saudara penasihat hukum. Baik, majelis hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan saksi? Belum majelis hakim, kami minta 1 minggu. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 23 November 2020 majelis hakim. Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum dan belum siap untuk menghadirkan para saksi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan kepada para pihak diperintahkan agar datang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang 4, agenda pemeriksaan saksi. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 November 2020, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 70/Romawi 7/PBR/2020 dengan terdakwa Apin bin Subraja siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap Pak Hakim. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tindak pertama nomor register perkara 70/7/7/PPR/2020 dengan terdakwa Apin bin Subarja saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa dalam ruangan sidang. Baik Majelis Hakim, kepada terdakwa Saudara Apin bin Subarja dipersilakan memasuki ruangan sidang. Jangan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, Bapak Hakim. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Pada terdakwa, silakan saudara duduk di samping penasihat hukum saudara. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap Bapak Hakim, kami selaku jaksa penuntut umum menghadirkan seorang saksi. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi terlebih dahulu di muka sidang. Kepada saudara saksi untuk memasuki ruangan sidang. Saudara saksi, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Pak Hakim. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan? Baik, Pak Hakim. Saudara Nuri, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Pada saksi silakan memperlihatkan kartu identitas Anda. Nama saudara, Nama saya Nuri bin Bambang, Pak Hakim. tempat, tanggal lahir, Saya lahir di Pekanbaru pada 10 September 1992. tempat tinggal saudara, Tempat tinggal saya sekarang di Sumedang, Pekanbaru, bangsaan, Indonesia. agama saudara, Islam. pekerjaan. Tani, Pak. Apakah saudara mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Belum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Pak Hakim. Silakan pada hakim 1 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Saudara saksi silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang benarnya. Baik, perlu saya ingin memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa dimengerti? Mengerti. Baik, pada saudara saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara harus dengan tenang ya. Berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara ketahui, dengar dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baik, pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim 1. Ya, Hakim.
Iya, saya kenal Bu Hakim. Saudara sudah berapa lamakah mengenal terdakwa? Dari saya kecil Bu Hakim. Bagaimana sikap etika terdakwa sehari-hari yang Anda ketahui? Setahu saya baik Bu Hakim. Baik, terima kasih saudara atas keterangannya. Cukup dari saya, Ketua Hakim. Pada Hakim anggota 2, apakah Anda mengajukan pertanyaan? Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, Pak Hakim, kami selaku jaksa penuntut umum ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi, yaitu saudara saksi, apakah benar pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul jam 12 malam saudara saksi sedang berada di rumah saudara atau korban sedang bermain game online bersama terdakwa maupun bersama-sama dengan saudara saksi? Iya Bu. Oke, apa yang saudara lakukan pada saat itu di rumah korban? Saat itu kami sedang bermain game. Bagaimana kronologi atau cerita terjadinya peristiwa ketika terjadi pencurian di rumah saudara terdakwa? Saat itu kita bertiga sedang asik bermain game sampai berjam-jam, sampai jam 1. Suatu malam, terdakwa memutuskan pulang karena sudah malam. Akan tetapi si korban ketiduran. Saya berpamitan pulang pun dia tidak menghiraukan karena sedang ketiduran. Jadi rumah saya tutup pintunya tanpa saya kunci. Lalu bagaimana saudara bisa mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri sepeda motor korban? Sewaktu kita main game, terdakwa bercerita kepada saya bahwa pacar dia mendesak untuk ganti sepeda motor. Kalau tidak akan diputus. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari saya selaku jaksa penuntut umum cukup sampai di sini untuk menanyakan dari saksi. Gitu Pak Hakim. Terima kasih. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada lagi. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Lalu terdakwa duduk di kursi tengah. Silakan saudara saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Saudara terdakwa, silakan untuk duduk di kursi tengah. Apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa keterangannya? Siap Pak Hakim, tapi saya butuh waktu 1 minggu untuk berunding dengan penasihat hukum saya dan mempersiapkannya. Panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 November 2020 Majelis Hakim. Baiklah, karena terdakwa belum siap dengan keterangan yang akan diberikan, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 30 November di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa, dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Berikan sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Skenario sidang 5. Agenda lanjutan pemeriksaan terdakwa. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 November 2020, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 70-Romawi 7/2020 dengan terdakwa Apin bin Subraja siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Bapak Hakim. Saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020, sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 70/7/7/2020 dengan terdakwa Apin bin Subarja saya nyatakan dibuka dan untuk umum. Pada saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Baik, Majelis Hakim, kepada terdakwa Apin bin Subarja dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Bapak Hakim. Baiklah. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk diperiksa keterangan saudara? Siap Bapak Hakim. Baik, pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan pada Hakim 2. Silakan. Iya Pak Hakim. Bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas awal mula terjadinya perbuatan pencurian tersebut? Saya masuk ke dalam rumah korban saat sepi dan dalam kondisi pintu tertutup tapi tidak terkunci. Kemudian saya masuk untuk menyelinap dan mengambil motor Beat tersebut yang sebelumnya saya sudah mengetahui jika kunci motor tertempel pada motor tersebut, dan kebetulan ada smartphone juga, ya sudah saya ambil juga Bu Hakim. Bersama siapakah saudara melakukan perbuatan pencurian terhadap saudara Angga? Hanya saya seorang diri yang mulia. Kalau begitu, apakah sebenarnya motif saudara melakukan pencurian tersebut? Saya sangat kepepet Bu Hakim. Saya sangat malu selaku pacar saya yang merendahkan motor butut saya karena saya mau ditinggalin kalau masih memakai motor butut. Karena pacar saya juga direndahkan kawan-kawannya, sebab itulah saya juga dimarahi dan direndahkan juga. Jadi ketika kemarin ada kesempatan saya melakukan perbuatan tersebut, Bu Hakim. Oh begitu. Baik, saya rasa cukup Ketua Majelis. Baik, Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Tidak ada Pak Hakim. Pada jaksa penuntut umum, apakah saudara ada pertanyaan untuk terdakwa? Iya, ada Pak Hakim. Kami ada beberapa pertanyaan untuk saudara terdakwa. Silakan. Terima kasih, Pak Hakim. Saudara Apin bin Subarja, dengan cara bagaimanakah Anda bisa mencuri? Secara spesifik lagi. Pertama, saya membuka pintu gerbang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Dari halaman depan saya menuju ke arah pintu depan juga tidak terkunci. Ketika masuk ke dalam rumah saya langsung menuju ruang tengah tempat motor tersebut diparkir. Kuncinya juga menempel di motor tersebut. Lantas bagaimana posisi saudara Angga selaku pemilik dari motor tersebut? Dia masih keadaan tertidur di kamarnya dan kebetulan keluarganya tidak ada di rumah, lagi berada di neneknya. Jadi malam itu saudara Angga sendirian di rumahnya. Baik. Setelah saudara mencuri motor tersebut, lantas dibawa kemanakah motor tersebut saudara terdakwa? Saya bawa ke kontrakan pacar saya Bu Jaksa karena rencananya mau saya jual dan uangnya buat tambahan beli motor Ninja. Soalnya saya ada tabungan kalau digabungkan bisa buat beli motor baru. Kami kira sudah cukup Majelis Hakim atas keterangan dari saudara terdakwa. Terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah saudara mempunyai pertanyaan untuk terdakwa? Tidak ada Pak Hakim, namun ada yang saya sampaikan kepada Yang Mulia agar pertimbangkan keterangan terdakwa. Sekian dari kami, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, saudara Apin bin Subarja, apakah ada tambahan dari saudara? Tidak ada Pak Hakim. Apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali ke persidangan jika kami masih membutuhkan keterangan saudara? Bersedia Pak Hakim. Baik, kita akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti, yaitu dimohon kepada petugas keamanan untuk membawa barang bukti di hadapan persidangan. Silakan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk memeriksa barang bukti. Silakan, Bang.
Kepada saudara JPU, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Belum Majelis Hakim, kami meminta waktu 7 hari untuk menyusun surat tuntutan. 7 hari dari sekarang tanggal berapa Panitia? Tanggal 7 Desember 2020, Majelis Hakim. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan surat tuntutannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 7 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini tunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang 6, agenda pembacaan tuntutan. Pada hari ini Senin, tanggal 7 Desember 2020, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 70/Romawi 7/PBR/2020 dengan terdakwa Apin bin Subraja siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Bapak Hakim. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Wil. Pada hari ini Senin, tanggal 7 Desember 2020, sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 70/7/PBR/2020 dengan terdakwa Apin bin Subarja saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Baik, Majelis Hakim, kepada terdakwa Apin bin Subarja dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat tuntutan? Siap, Majelis Hakim. Saya persilakan saudara JPU untuk membacakan surat tuntutannya. Terima kasih, Majelis Hakim. Surat tuntutan nomor rek perkara 70 Bidung 7 PBR 2020. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Apin bin Subarja, tempat lahir Pekanbaru, tahun Januari 1999, laki-laki, kebangsaan Indonesia dan alamat sebagainya, bahwa berdasarkan surat penetapan tersebut yang terlampir bahwa terdakwa Apin bin Subarja atas perbuatannya, maka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fakta yang terungkap yaitu keterangan saksi, yaitu adalah saksi Nuri bin Bambang di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan dengan keterangan terlampir dan juga keterangan terdakwa dalam keadaan sehat dan juga keterangan terlampir. Dalam hal ini petunjuk dari fakta yang dalam pemeriksaan ini persidangan dapat diadanya persesuaian satu sama lain yang saling berhubungan antara keterangan saksi maupun terdakwa dengan barang bukti yang ada, sehingga diajukan dan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk tentang kejadian yang ada oleh terdakwa dengan para bukti yang terlampir, ada keterangannya dan analis fakta dalam keterangan tuntutan ini bisa saudara selaku majelis hakim bisa membacanya. Dengan analis yuridis dan pembuktian terlampir juga majelis hakim yang terhormat, sehubungan kami sampaikan kepada majelis bahwa tuntutan pidana atas diri terdakwa berkenan kala kami mengemukakan hal-hal yang kami
menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan ini meresahkan pihak korban dan juga merugikan secara finansial maupun psikis. Hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum secara pidana maupun perdata, dan juga terdakwa sudah memberikan keterangannya secara sejujur-jujurnya dan juga mengakui atas perbuatannya tersebut. Dengan itu kami menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu 1. Menyatakan terdakwa Apin bin Subarja bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 36 tersebut, dan terakhir juga yang kedua menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan tersebut. Yang ketiga menyatakan barang buktinya yang ada pada meja selaku menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan ada 3 poin yang kita diputuskan atau sebagai rekomendasi untuk hakim, dan juga yang terlampir tersebut dan lain-lainnya. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada hari ini. Saya selaku jaksa penuntut umum Tidak SH Majelis Hukum, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara telah mengetahui isi tuntutan tersebut? Siap mengerti Bapak Hakim. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap tuntutan tersebut? Siap saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Majelis Hakim yang terhormat. Bagaimana saudara penasihat hukum? Baik Yang Mulia, kami sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan kebenaran atas surat kedua tersebut, dan kami meminta waktu 1 minggu untuk membela atas surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang terhormat, kami atas nama jaksa penuntut umum mengucapkan atau memberikan saran dan juga atas penasihat hukum bahwa kita keberatan atas permintaan waktu penasihat hukum terdakwa yang terlalu lama menurut kami, agar saudara hakim untuk diajukan oleh PH-nya dipersingkat menjadi 2 hari. Bagaimana saudara hakim? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah Anda menerima tawaran waktu dari jaksa penuntut umum? Ya Yang Mulia, kami menerima waktu yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 2 hari dari sekarang tanggal berapa Panitera? Tanggal 9 Desember 2020. Baik, karena penasihat hukum belum siap dengan pembelaan atas surat tuntutan pledoi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang pembacaan pembelaan atas surat tuntutan oleh penasihat hukum. Dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Baik Majelis Hakim, terdakwa Apin bin Subarja dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Pak Hakim. Apakah saudara sudah siap melaksanakan persidangan? Siap Pak Hakim. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, pembacaan pembelaan atas surat tuntutan. Saudara penasihat hukum, apakah Anda siap dengan surat pembelaan atas surat tuntutan? Siap, Majelis Hakim. Saya persilakan saudara penasihat hukum untuk membacakannya. Terima kasih. Majelis Hakim. Nota pembelaan dalam perkara pidana dengan nomor register perkara nomor
perkara 70 garing Pidum garing 7 garing PMPB 2020 dengan terdakwa Apin kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara nomor rek perkara 70 garing Pidum garing 7 garing PPN garing 70 PPN Pekanbaru. Majelis Hakim, Jaksa, penuntut umum serta hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Pada kesempatan ini tibalah saatnya bagi kami sebagai penasihat hukum dari terdakwa menyampaikan dan membacakan pledoi atas tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan pada hari ini. Senin yang lalu. Kami sebagai penasihat hukum dari terdakwa lebih dahulu mengucapkan terima kasih puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua terlibat dalam proses pemeriksaan perkara ini. Selanjutnya dengan hal ini, dengan hati yang tulus kami menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setingginya. Begitu pula kepada saudari jaksa penuntut umum kami sampaikan penghargaan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Kesimpulan kami adalah dalam perkara ini tuntutan pidana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum tidak dapat dilaksanakan karena tuntutan saudara penuntut umum atas dakwa pertama berlawan dengan asas legalitas yang terdapat pada pasal 1 KUHP dan karena tindakan yang dilaksanakan atas daya paksa situasi yang sesuai dengan pasal 48 KUHP. Jadi di hadapan majelis hakim memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi secara keseluruhan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan dakwa jaksa penuntut umum adalah teori impersonal. 3. Mohon agar kita majelis hakim yang mulia ketika memutuskan putusan untuk lebih mempertimbangkan lagi dengan pembelaan kami penasihat hukum terdakwa atas perhatian majelis hakim selama pembacaan pembelaan ini dan dikabulkan permohonan kami. Tidak lupa diputuskan. Terima kasih. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah Anda mengerti dengan surat pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Saya mengerti, Pak Hakim. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 tempat yang sama, yaitu Mahkamah Negeri Pekanbaru dengan agenda sidang pembacaan putusan dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pembacaan ini sebagai pembacaan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang 8, agenda pembacaan putusan akhir. Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 70 garing Pidum garing Romawi 7 garing PPR garing 2020 dengan terdakwa Apin bin Suparja siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Bapak Hakim. Saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Baik, pada hari ini Rabu tanggal 23 Desember, sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 70 garing Pidum garing 7 garing PPR garing 2020 dan terdakwa Apin bin Suparja saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Baik, Majelis Hakim, kepada terdakwa Apin bin Suparja dipersilakan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk.
sehat? Sehat walafiat, Bapak Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Bapak Hakim. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini atas pembacaan putusan dan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum akan menyimak dan mendengarkan putusan ini. Siap. Putusan nomor register perkara 70/Romawi 7/PN/BPR/2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas terdakwa: nama lengkap Apin bin Subarja, tempat tanggal lahir Pekanbaru, umur 21 tahun, bahasa Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun Riang, RT 1 RW 1, Kecamatan Gembira, Kabupaten Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara oleh A. Penyidik ditahan dengan penahanan rumah tahanan sejak tanggal 13 Agustus sampai tanggal 2 September 2020. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 3 September sampai tanggal Oktober. Penuntut umum ditahan dengan penahanan rumah tahanan sejak tanggal 13 Oktober sampai tanggal 1 November. Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Desember 2020 nomor 70/Romawi 7/PN menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Apin bin Subarja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 7 bulan. 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 unit motor Honda Beat warna hitam tahun 2019, 1 buah STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi BM 77A atas nama Angga, 1 buah HP merek Xiaomi Redmi Gold IMEI 86137 dikembalikan kepada Angga. 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 2 juta rupiah. Demikian, putusan ini dibuat dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 23 Desember 2020 oleh kami, Arman, Sarjana Hukum, Majelis Hukum sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh Ismi, SH, dan Rena, Emba, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dika, Sarjana Hukum, Majelis Hukum selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum kita, SHMH dan terdakwa Apin dan Jalal SHMH selaku penasihat hukum terdakwa. Baik, pada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.